Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Ardianto. Saya berasal dari kelas 5C Pendidikan Ekonomi NPM 220401070. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, di dalam penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian ini ada 3 poin penting yang harus kita bahas tuntas pada kesempatan kita pada kali ini. Oke, baik. Yang pertama di sini ada pengertian anggaran, kemudian yang kedua pembuatan anggaran, kemudian yang ketiga di sini penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian anggaran. Yang dimana anggaran adalah rencana tertulis yang merinci proyeksi terdapat dan pengeluaran dalam periode tertentu. Nah, biasanya dalam 1 tahun. Sebagai alat manajemen yang fundamental, anggaran berfungsi sebagai pedoman strategis organisasi dalam mengambil keputusan dan pengalokasian sumber daya. Nah, dengan adanya anggaran, manajemen dapat merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan biaya, serta mengevaluasi kinerja keuangan secara sistematis dan terukur. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu pembuatan anggaran. Yang dimana di dalam pembuatan anggaran ini ada sebuah proses pembuatan anggaran tersebut. Yang dimana di sini ada identifikasi tujuan. Yang dimana identifikasi tujuan ini langkah pertama dalam pembuatan anggaran adalah mengidentifikasi tujuan organisasi. Nah, tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menetapkan tujuan untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam tahun anggaran mendatang. Nah, kemudian ada juga di sini termasuk pengumpulan data. Yang dimana pengumpulan data ini mengumpulkan data historis dan proyeksi untuk pendapatan dan pengeluaran. Data ini dapat mencakup laporan keuangan sebelumnya, tren pasar, dan analisis kompetitor. Misalnya, perusahaan dapat menganalisis data penjualan yang selama 5 tahun terakhir untuk memprediksi pendapatan di tahun mendatang. Nah, pada poin ketiga di sini ada penyusunan anggaran. Yang dimana penyusunan anggaran ini berdasarkan data yang telah dikumpulkan, manajemen menyusun anggaran dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, perusahaan pasar, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, jika inflasi diperkirakan sebesar 5%, maka manajemen harus mempertimbangkan hal ini dalam perencanaan biaya. Nah, selanjutnya di sini ada review dan revisi. Yang dimana review dan revisi ini setelah anggaran disusun, perlu dilakukan review untuk memastikan bahwa anggaran tersebut realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, kemudian revisi mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah. Misalnya, jika ada perubahan signifikan dalam pasar, anggaran harus direvisi untuk mencerminkan kondisi tersebut. Nah, kemudian di sini ada langkah terakhir, persetujuan anggaran. Dari mana persetujuan anggaran ini adalah anggaran yang telah direvisi kemudian diajukan untuk disetujui oleh pihak yang berwenang seperti dewan direksi atau pemegang saham. Nah, proses ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak perlu dengan rencana yang telah ditentukan atau disusun. Oke, kita lanjut ke poin ketiga ya dari pembahasan kita. Yang dimana di sini poin ketiga itu adalah penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Nah, di dalam penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja ini, yang pertama di sini ada evaluasi kinerja, yang dimana penggunaan anggaran sebagai alat reevaluasi kinerja melibatkan perbandingan antara anggaran yang telah disusun dengan realisasi yang menjadi proses ini dikenal sebagai analisis varians. Nah, analisis varians ini dapat kita klasifikasikan dari beberapa bagian. Di antaranya ada analisis varians, yang dimana analisis varians ini adalah mengidentifikasi perbedaan antara anggaran dan realisasi baik dalam pendapatan maupun pengeluaran. Varians dapat dibagi menjadi 2 kategori. Nah, kemudian di 2 kategori ini ada varians favorable dan varians tidak favorable. Yang dimana dimaksud dengan varians favorable ketika pendapatan lebih tinggi atau pengeluaran lebih rendah dari yang dianggarkan. Misalnya, jika perusahaan atau pendapatan anggaran adalah 1 juta rupiah dan realisasi pendapatan adalah 1.200.000, maka terdapat varians
favorable sebesar Rp200.000. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan varians tidak favorable? Nah, ketika pendapatan lebih rendah atau pengeluaran lebih tinggi dari yang dianggarkan, contohnya jika anggaran pengeluaran adalah sebesar Rp800.000 dan realisasi penghasilan adalah Rp900.000, maka terdapat varians tidak favorable sebesar Rp100.000. Nah, kemudian di sini ada juga yang terakhir tindakan korektif, di mana tindakan korektif ini berdasarkan hasil analisis varians, manajemen dapat mengambil keputusan atau tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja ini. Kinerja ini bisa menjadi meliputi pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, atau penyusunan strategi pemasaran. Misalnya, jika terdapat varians tidak favorable yang signifikan, manajemen mungkin perlu meninjau kembali strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Nah, itu ya dari ketiga poin tersebut, itu yang paling penting di dalam materi penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian ini. Nah, demikian pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.